Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alnoviani dengan NIM 1903064. Di sini saya akan menjelaskan tutorial merangkai kabel jaringan LAN dengan menggunakan kabel UTP dan konektor RJ45. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Kabel UTP Cat 5E yang akan dipasang dengan konektor RJ45 yang akan dihubungkan ke LAN card atau perangkat jaringan yang mempunyai port RJ45. Berikutnya, crimping tools adalah alat untuk memasang kabel UTP ke konektor. Alat ini berfungsi bisa untuk memotong kabel dan bisa mengupas kulit kabel. Berikutnya, konektor RJ45. Alat ini berfungsi sebagai penghubung antara kabel UTP menuju transceiver atau penerima dan pemancar. Dan alat yang terakhir adalah kabel tester. LAN kabel tester merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetes apakah kabel jaringan komputer ada yang putus atau tidak. Sehingga alat ini untuk memastikan kabel jaringan komputer bermasalah atau tidak. Untuk langkah yang pertama, pada kedua ujung kabel kita kupas bagian kulitnya menggunakan gunting, bisa juga menggunakan crimping tools. Sebelum kita susun sesuai dengan warna pada konektor 1, terlebih dahulu kita pisahkan kabel-kabel ini jadi masing-masing atau berdiri sendiri, kemudian kita luruskan. Untuk warna susunannya sendiri sebagai berikut. Putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kemudian kita rapatkan. Langkah berikutnya yaitu mengambil sebuah konektor, kemudian kabel UTP kita masukkan ke dalam konektor. Jika sudah rapi seperti ini, kita mengambil crimping tools untuk menjepit agar konektor dan kabel UTP tidak terlepas. Untuk konektor 2-nya sama dengan cara pada konektor 1, namun susunan warna yang pertama ialah putih hijau, kemudian hijau, putih jingga, biru, putih biru, jingga, putih coklat, dan warna coklat. Setelah disusun, dirapikan, kemudian kita memasukkan kabel UTP ini ke konektor RJ45. Kemudian kita jepit menggunakan crimping tools. Langkah yang terakhir ialah menghubungkan konektor 1 dengan konektor 2 ke kabel tester untuk mengetes apakah jaringan yang telah kita buat ada masalah atau tidak. Sambungkan kedua konektor ke kabel tester, lalu on-kan kabel tester tersebut. Jika lampunya telah nyala, maka hasil dari rangkaian atau hasil dari merangkai jaringan LAN
menggunakan konektor RJ45 dengan kabel UTP telah berhasil. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Langkah yang pertama, pada ujung kabel kita kupas pada bagian kulit terluarnya, sehingga kabel-kabel yang ada di dalam dapat kita lihat. Kita gunting benang yang tidak kita perlukan pada kabel tersebut. Langkah kedua yaitu kita pisahkan kabel-kabel tersebut dan kemudian kita luruskan. Kemudian kabel-kabel tersebut kita susun berdasarkan warna pada kabel strike, yaitu yang pertama putih orange atau putih jingga, jingga hijau putih, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah kabel tersebut kita luruskan, langkah yang ketiga adalah memotong kabel menggunakan crimping tools agar terpotong secara rata. Kemudian langkah yang keempat yaitu memasukkan kabel pada konektor RJ45. Setelah kabel masuk ke dalam konektor, langkah yang kelima adalah memasukkan konektor RJ45 pada penjepit yang ada pada crimping tools. Kemudian tekan tang crimping tools dengan kuat sehingga semua kabel dapat terjepit oleh pengunci tembaga dengan baik. Untuk ujung kabel yang kedua, kita lakukan seperti dengan cara yang sama karena ini adalah kabel strike, jadi susunan pada konektornya pun atau susunan warnanya pun sama. Langkah yang terakhir, menggunakan alat tester. Masukkan kedua ujung pada lubang yang ada di tester. Setelah dimasukkan, nyalakan alat tester tersebut. Nah, dapat kita lihat 8 kabel yang ada di konektor dapat berfungsi secara jelas, mulai dari kabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk membuktikan apakah kabel yang telah kita buat itu sukses, maka kita perlu hubungkan kabel antara komputer dengan switch. Masukkan ujung kabel ke komputer dan ujung kabel lainnya di switch. Jika lampu LED pada komputer dan switch menyala, berarti percobaan telah sukses. Namun di sini saya tidak memiliki alat switch, jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Di komputer, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, pilih simbol jaringan, lalu klik Wi-Fi, kemudian masuk pada tombol pengaturan. Langkah yang kedua, pada menu network dan internet, pilihlah change adapter option, kemudian pilih Wi-Fi. Lalu klik kanan, kemudian pilih properties. Langkah yang ketiga, pilihlah internet protokol version 4. Kemudian klik, lalu klik tombol properties. Langkah yang keempat, pilihlah menu use the following IP address. Masukkan IP address. Di sini saya mencoba IP address dengan 192.168.1.1
0.1. Jika sudah diisi, klik tombol OK. Lalu, ping IP address yang telah dibuat sebelumnya dengan cara ketik ping spasi masukkan kode IP address. Praktikum 3. Koneksi jaringan menggunakan kabel UTP. Langkah yang pertama, klik tanda jaringan, kemudian pilih Open Network, Internet Setting. Kemudian pilih Adaptation Setting. Kemudian pilih Internet. Klik kemudian pilih status. Pada item connection, hilangkan tanda checklist pada koneksi jaringan menggunakan latensi. Langkah yang pertama, nyalakan laptop address. Kemudian buka browser, tuliskan IP address 192.168.0.1, kemudian enter. Pada tampilan yang muncul, masukkan username. Setelah itu, pilih access point.
Ya terus aja gimana solusinya? Pendaftaran, mau juga pendaftaran kok ini rekam medis. Kalau saya mengikuti switch mau Pak. Iya, pakai kamar banget. Pendaftaran, saya bukan ruangan rekam medis, kau ruangan poliklinik. Dua aja. Jadi ini nanti apa? Kalau pendaftaran, saya unit rekam medis. Oh, unit rekam medis 3 gitu. Itu aja. Tiga ini enggak. Enggak ada pasangan. Tidak, unit rekam medis 3. Kalau dia lebih bisa tiga saja sampai nanti misalnya analisis tiga, kalau nanti analisis indeksi atau Oh iya, tidak mana? Mana? Ini ada rekam itu. Bagi bisa boleh itu kabel. Banyak kabel tuh. Kita sudah boleh. sudah ya, yang satunya lagi. Tidak mandi pagi, guys. Masih jam 8. Terus itu kemana? Ini kemana ini kabelnya? Terus yang ke switch kemana? Sekarang tiap switch sering nyambung. Ini. Pede. Taman O. Kenapa semuanya ke situ? Dari unit pertama ke unit terakhir. Ini sebenarnya tempat. Dari sini Mana ini? Mana ini kabelnya? Dari sini ke sini dulu. Iya, Taman O. kamu Ini ada dua kabel. Ini nganggur. Mana yang kabel? Dari ini apa yang satunya? Kemana? Ada kompresi ya? Satu ke sini. Ada satu nganggur. berarti ini ke situ lagi. Ini ke sini dulu. Udah nyambung nggak itu kabelnya? Itu apa nggak nyambung? Yang lagi? Yang pohon lain itu sudah rekam sendiri ya. Dan tambahkan videonya. Suruh rekam sendiri mereka. Ini kan ada yang aktif kan? Suruh rekam sendiri mereka. Kalau tambahkan ini sangat gagal ya. Ya itu tidak itu bukan Zoom. di sini Pak ini. Kan mereka rekam sendiri ya. Dan tambahkan videonya. Berarti harus kita rekam sendiri dari sini, Pak. Siapa yang suruh rekam sendiri dia rekam sendiri? Ini tuh nah kalian nanti ada switch-nya. Nanti pendaftaran jadi switch yang ada pendaftaran rekam di ini kan biar media rekam di ini kan. Pendaftaran ini juga. Yang mana yang mau direkam ini? Tidak ada kita pakai kan ya. Halo. Oh Kak, ini yang mau direkam bagian pendaftaran Kak, yang bikin IP. Yang mana nih? Yang di laptop atau yang di mana? Yang ini laptop. Kak, ini yang mau direkam bagian pendaftaran Kak, yang bikin IP. Yang mana nih? Yang di laptop atau yang di mana? Yang ini laptop. Ini bukan Kak. Tapi kalau udah sama bisa lagi login nih. Kemarin kan? Pas kalau kita menyatu itu guys, emang lama. Tapi tidak ada yang muncul yang yang kecil ya tidak ada dan ini begini. Saya bagian apa terlebih kalau kan di switch-nya unit rekam medis pendaftaran ya kalau dari kiri kabel yang internet sekarang kan dari switch pendaftaran Oh jadi pakai dua apa ini? Jadi pakai dua. Jadi satu switch untuk pendaftaran dengan unit rekam medis. Kalau nanti yang dulu kan tadi jadi bukan yang biru yang mana? Oh, ngapain tadi? Salah memang bergeser dulu tuh ini. Salah dulu ini switch. Ini switchnya rekam medis disambungkan ke switchnya ini switchnya pendaftaran baru poliklinik.
Dengan siapa? Dengan ini di poliklinik dengan tenaga medis. Tiga di belakang switch. Tiga dikatakan dengan PSK. Maksira, bagi Kevin. Kenapa di sana bisa sih pasang? Yang paling ke situ. Ini Pak. Kenapa di sana sih pasang? Ini tuh, tidak bisa dilakukan. Ini buat tiga. Oh tiga pada satu. Oke. Begini ya. Tunggu sampai ini hijau tuh. Tunggu lampu kuning. Nyala jadi nyala mau di switch. Ya, sudah. Yang menyala nih. Belum itu. Ini tunggu lampunya sampai ini. Aku cabut di. Tadi hijau nih. Untuk sendiri. Ya lepas aja mau korek-korek tadi. Jangan tunggu ya. Menyala nih. Begini, Mika. Menyala nih. Kita punya ucap sih. Itu. Kok itu begitu? Itu lama itu kan? Lamanya ini kan? Menyala nih. Tidak menyala sih. Berarti dari lampu hijau ke lampu kuning. Kenapa saat ini memang lampunya ini kan? Ini cabut gini. Aku cabut ini udah dicabut. Aku udah dicabut. Yang ada dicabut. Oh itu ada satu jangan di bawah ya. Ganti penting Pak, pasti kan tahu ya, mau cara gantinya. Kita pakai dulu. Ganti jadi unit Pak itu. Satu unit pendaftaran, satu unit rekam medis, satu unit rawat jalan. Ganti saja langsung. Kalau yang mana? Tidak tahu ya. Itu ya. Saya ini. Oh, yang kamu itu berdua. Berganti di bawah. Ya coba matikan dulu. Itu muncul tapi tinggal. Saya kalau di sini. Harus kasih wifi-nya di sini. Dan dapat di lokasi. Di sini. Saya kasih dulu wifi-nya berapa yang dapatkan. Gila. Ada 16. Hilang, robek HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alnoviani dengan NIM 1903-064 dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hosting dan domain. Baik, yang pertama hosting. Apa itu hosting? Hosting adalah lokasi atau media untuk menyimpan data dalam bentuk tulisan, gambar, atau video. Lebih mudahnya,
Hosting adalah lokasi di mana file website diletakkan. Kita tahu bahwa file website bisa terdiri dari berbagai macam hal, seperti script, website, file gambar, file video, dan sebagainya. Nah, di dalam hosting inilah semua hal tersebut disimpan, agar nantinya orang lain dapat membuka website kamu lewat internet. Yang kedua adalah domain. Domain adalah nama atau alamat dari sebuah website. Sebuah website pastinya memiliki nama. Pernahkah kamu membuat website dengan akhiran .com, .id, .net, .space? Nah, nama website dengan akhiran itulah disebut dengan domain. Layanan hosting adalah layanan penyewaan server untuk menyimpan data sebuah situs agar dapat ditampilkan kepada pengguna internet yang mengaksesnya. Berikut beberapa contoh layanan hosting. Niaga Hoster adalah bagian dari Hostinger Group yang merupakan grup hosting berskala internasional dan sudah berpengalaman menangani kurang lebih dari 500 server di berbagai belahan dunia. Tidak mengherankan, saat pertama kali dikenalkan di Indonesia, peminatnya langsung membludak karena sepak terjang Hostinger Group memang sudah sangat terkenal. Berikut tampilan dari layanan Niaga Hoster. Pada tampilan layanan Niaga Hoster terdapat unlimited hosting, VPS, domain, tergantung fitur apa yang kita butuhkan. Keunggulan dari Niaga Hoster sendiri yaitu backload time super cepat. Nah, pada tampilan tersebut terdapat beberapa fitur. Yang pertama, paket buy. Paket buy direkomendasikan untuk situs baru yang belum mempunyai begitu banyak visitor, serta tidak memerlukan resource berkapasitas besar. Contohnya, blog personal. Yang kedua, paket pelajar. Paket ini sangat cocok sekali untuk digunakan pengguna blog dengan trafik rendah hingga sedang. Dengan kata lain, kalau situs blog atau web kancah IT berskala kecil sampai menengah. Paket personal. Hingga saat ini mayoritas pengguna Niaga Hoster menggunakan paket personal. Selain memiliki fitur terbaru, paket personal juga diluncurkan dengan harga ramah di saku. Tidak heran kalau begitu diminati oleh berbagai kalangan. Pada paket bisnis, ini merupakan paket terlengkap dari Niaga Hoster yang sangat direkomendasikan untuk digunakan oleh para pebisnis. Bisa menawarkan berbagai fitur tambahan yang tidak ada di paket lain. Paket bisnis hadir dengan mengusung sumber daya lebih besar. Kekurangan dari Niaga Hoster yang pertama respons support lama, yang kedua keterbatasan fitur backup, yang ketiga durasi waktu berlangganan lama, yang keempat paket buy mempunyai banyak keterbatasan. Layanan hosting yang kedua adalah rumah web. Didirikan pada tahun 2002 di Yogyakarta, rumah web di Indonesia kini menjadi salah satu perusahaan hosting terbesar di Indonesia. Ada beberapa keunggulan dari rumah web. Yang pertama, layanan 24 jam setiap hari. Layanan web hosting yang terbaik adalah mereka yang mengedepankan pelayanan maksimal yaitu 24 jam setiap harinya. Yang kedua, customer service yang ramah. Yang ketiga, gratis domain dan web builder. Yang keempat, gratis bagi Anda yang ingin
Migrasi hosting yang kelima dilengkapi dengan fitur weekly backup. Namun, rumah web memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak ada garansi untuk pembelian hosting. Yang kedua, respon email yang agak lama. Dan yang ketiga, kecepatan loading yang lambat. Pada video ini merupakan tampilan dari layanan hosting pada rumah web yang terdiri dari domain, hosting, website. Nah, pada website terdiri dari website builder, yang kedua jasa pembuatan web, yang ketiga ranking. Contoh layanan hosting yang ketiga adalah Kinsta. Kinsta menawarkan banyak alat manajemen WordPress yang mengesankan. Kinsta memberikan semua keuntungan, kecepatan, dan perskalaan yang kita harapkan dari host berbasis cloud. Nah, berikut tampilan dari Kinsta. Kinsta memiliki keunggulan, antara lain sangat cepat, infrastruktur berbasis cloud dibuat dengan kecepatan, perangkat lunak untuk promosi, garansi uptime 99,9%, dapat berjalan sendiri, dukungan teknis yang luar biasa, pembuatan dan migrasi yang sederhana, ketenangan pikiran bagus untuk traffic tinggi, dioptimalkan untuk e-commerce. Namun kekurangan dari Kinsta adalah titik harga yang curam, tidak ada email hosting, kurangnya dukungan telepon. Berikut 10 nama domain. .sg adalah top level domain kode negara internet untuk Singapura. Ini dikelola oleh Pusat Informasi Jaringan Singapura. Pendaftaran diproses melalui pendaftar terakreditasi. Contoh dari penggunaan .sg yang pertama, .com.sg, entitas komersial. Yang kedua, .net.sg adalah penyedia jaringan dan operator. Yang kedua, .us adalah top level domain kode negara internet untuk Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1985, pendaftar domain US harus adalah warga negara Amerika Serikat, penduduk atau organisasi atau entitas asing dengan kehadiran di Amerika Serikat. Contoh penggunaan dari .us adalah Fed.us untuk lembaga pemerintah federal Amerika Serikat. .my adalah top level domain kode negara internet untuk Malaysia. MYNIC adalah lembaga yang bertanggung jawab atas domain tersebut dan berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan diatur oleh Komisi Komunikasi Multimedia Malaysia. Contohnya .edu.my, yaitu hanya untuk organisasi pendidikan Malaysia. Nama domain berikutnya merupakan kode internet untuk negara Australia. Contoh penggunaannya yaitu .gov.au, merupakan pemerintah atau departemennya. .d adalah top level domain kode negara untuk Republik Federal Jerman. Dalam bahasa Roman misalnya di Jerman dimengungkapkan genetif kata benda seperti dari dalam bahasa Inggris, jadi dimanfaatkan dalam pendaftaran domain. Dalam pendaftaran domain di bawah tilde Jerman untuk hosting bahasa Roman yang menawarkan situs yang disesuaikan, seperti elforo.d, mengkodekan nama situs ke jalur URL. Yang berikutnya adalah .biz, adalah top level domain generik di domain sistem dan internet. Hal ini dimaksudkan untuk pendaftaran domain yang akan digunakan oleh bisnis. Contohnya, berikutnya adalah .id, merupakan domain kode negara internet untuk Indonesia. Contohnya, net.id.
milik dari perusahaan komunikasi atau ISP. Berikutnya adalah .jobs, merupakan nama domain pekerjaan. Seperti yang ditunjukkan oleh namanya, domain dibatasi untuk situs yang berhubungan dengan pekerjaan. Domain disponsori oleh domain name system dari internet. Hal ini dimaksudkan untuk penggunaan koperasi anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya dan organisasi lain yang ada untuk mempromosikan atau mendukung koperasi. Yang terakhir adalah .mil. Nama domain mil adalah domain disponsori top level di domain name system dari internet untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan anak perusahaan atau organisasi yang berafiliasi. Diperkenalkan pada 1 Januari 1985. Penggunaan yang dimaksudkan untuk entitas militer. Demikian yang dapat saya jelaskan untuk praktikum 7. Sekian dan terima kasih. Ini adalah contoh tampilan domain yang ada di Hostinger, dan ini adalah layanan hosting. Kita masukkan sistem yang dimiliki, yaitu aplikasi rumah sakit, ke dalam ruslanstickpan.com. Jadi kita klik manage. Nah, ini adalah tampilan cPanel dari ruslanstickpan.com. Selanjutnya, kita membuat subdomain, di mana subdomain ini berfungsi untuk memberikan nama aplikasi yang akan dijalankan. Misalnya di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, maka nama domainnya adalah rswahidinsudirohusodo.co.id. Nah, untuk aplikasi SIRS-nya, bisa saja namanya adalah SIRS. Contohnya pada nama domain rswahidinsudirohusodo.co.id. Selanjutnya, sekarang kita akan membuat satu web lagi untuk memuat isi website RS Wahidin Sudirohusodo sebagai subdomain. Selanjutnya, kita kembali pada tampilan cPanel. Pada tampilan cPanel ini, carilah tulisan subdomain pada domain. Kemudian masukkan SIRS kelas B ke ruslanstickpan.com. Kemudian create. Nah, di sini subdomain telah berhasil atau sukses. Selanjutnya, cari di halaman terakhir atau temukan SIRS kelas B ruslanstickpan.com. Copy paste pada halaman web. Jika akun telah berhasil dibuat, maka akan ada tampilan seperti pada gambar. Yang tampil di sini adalah default.php yang hanya merupakan halaman awal pada Hostinger.
Kita kembali ke cPanel. Kita masuk ke Files, klik File Manager, cari website yang telah dibuat, yaitu search.ruslanstikpan.com. Ada domain, kemudian masuk ke ruslanstikpan.com, kemudian public HTML, dan kemudian cari search kelas B. Setelah itu buka saja. Nah, akan ada muncul default.php seperti yang tampil pada awal. Untuk tampilan awal yaitu default.php ini memiliki bahasa pemrograman yang terdiri dari 299 baris, di mana di dalamnya terdapat HTML dan CSS. Selanjutnya kita akan upload file. Cari file yang akan diupload. Jika file sudah ditemukan, kita klik, kemudian klik open. Selanjutnya klik upload. Untuk cara yang kedua, kita buka Explore-nya, lalu masuk ke data D, kemudian masuk ke My Aplikasi Stickers, lalu masuk ke dalam materi ngajar. Ini terlihat Simpus Zip. Ini tinggal ditarik masuk ke dalam website di default.php. Maka tampilannya akan seperti ini, seperti mengupload file. Karena ada dua file yang terupload, maka satunya akan dihapus. Jadi hanya satu file yang akan kita upload. Karena di sini tampilannya error, maka kita ganti dengan Puskesmas. Karena kapasitas filenya lebih kecil.
Setelah berhasil diupload, yang masuk di sini adalah Puskesmas zip dengan kapasitas 10,8 MB. Setelah itu, untuk melepaskan zipnya kita ekstrak. Jika telah berhasil, kita close. Nah, ini adalah file aplikasi dari Puskesmas. Sekarang yang tampil adalah default.php. Untuk itu kita harus memindahkan seluruh isi file ini ke SIRS kelas B yang masih kosong. Caranya, kita blok semua file yang ada di Puskesmas, kemudian kita klik move, klik change, lalu move, maka file yang ada di Puskesmas telah berpindah ke SIRS kelas B. Selanjutnya kita pindah ke halaman web. Kita refresh. Di sini ada pesan bahwa upload error, database error. Kita kembali ke cPanel. Kita masuk di database. Klik MySQL database. Lalu kita buat MySQL database-nya beserta dengan password. Nama MySQL database di sini adalah SIRS kelas B. Nah, untuk passwordnya sendiri SIRS kelas B1. Untuk memudahkan passwordnya, kita copy kemudian kita paste di Word untuk digunakan pada bahasa pemrograman selanjutnya. Setelah selesai MySQL database dibuat, kita kembali, kita scroll ke bawah, lalu kita pindahkan nama MySQL database ke Word. Setelah itu, kita kembali ke file manager. Kita masuk ke SIRS kelas B, kemudian ke application, config, dan database. Nah, ini adalah tampilan dari bahasa pemrogramannya. Pada bahasa pemrogramannya, di username, root diganti dengan MySQL database yang telah kita copy sebelumnya. Begitupun dengan password dan MySQL database. Jika semuanya telah selesai diubah, kita simpan, kita klik tombol save.
Selanjutnya untuk menjalankan websitenya, kita kembali ke halaman web. Kita refresh halaman web tersebut. Maka akan tampil suatu tampilan sistem pelayanan puskesmas. Begitulah langkah-langkah membuat website dari belum ada sampai terlihat online. Jadi ada dua cara, yaitu memasukkan filenya lalu membuat database-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.